Ayo bermain coding. Hari ini Ayo Bermain Coding adalah tutorial membuat Halo Dunia atau Hello World. Ini adalah ritual atau kebiasaan para orang yang belajar bahasa pemrograman. Itu kebiasaannya gitu. Coba saya share dulu ya. Hello World-nya versi Scratch itu seperti apa? Nah, ini Hello World-nya Scratch itu seperti ini. Jadi yang ada di tampilan itu adalah working space atau tempat belajarnya, tempat bekerjanya kita ngoding. Ini di namanya adalah Scratch. Ih, jadi gatel. Nah, Hello World seperti apa? Nanti kalau belajar Python, belajar HTML, belajar bahasa pemrograman baru, ataupun Swift programming, bikin iOS app, Android apps, dan macam-macam, itu biasanya pakai Hello World pertamanya. Itu untuk apa? Untuk kenal, ini codingnya ngobrolnya gimana sih? Nah, sekarang saya beritahukan ngobrolnya si Scratch. Ini di sebelah, saya coret-coret ya. Di sebelah kanan ada kucing. Nah, daerah ini yang ada bendera hijau, ada tombol merah stop, ada tombol full screen untuk gedein, ada tombol di sebelahnya lagi untuk gedein sama ngecilin tampilan yang ini, itu adalah tempat hasil. Ini semua, ini hasilnya, nanti kita ngodingnya hasilnya di sini ya. Lalu di bawahnya adalah cara penamaan sprite, nanti kita bisa ganti. Ya, nama kartunnya kucing ini namanya Sprite, tapi bukan nama minuman ya, bukan nama merek minuman. Istilahnya Sprite, jadi bukan avatar, bukan kartun, tapi sama. Dia adalah karakter atau kartun yang bermain. Sprite ini nanti kalau ada banyak temannya Sprite, nanti akan muncul di sini. Di sini, di sini. Nambahin sprite gimana? Nambahin temannya ada di lingkaran berwarna biru yang ada gambar kucing. Di bawah banget. Nah, lihat ya. Bawah banget. Nah, di sebelahnya ada lingkaran biru juga. Itu bukan sprite, tapi adalah backdrop atau latar belakang. Oh, ini ada semut ternyata saya. Latar belakang. Backdrop. Jadi misalnya ceritanya kucing sedang ada di kamar, maka gambar backdropnya kamar. Kalau ada di laut, gambarnya laut. Di hutan gitu ya. Backdrop itu gambar yang bisa menunjukkan atau mendukung cerita atau game nanti dibuat pakai Scratch. Ya. Nah, ngodingnya di mana? Ngodingnya di sini. Di ruangan yang gede ini, ngoding. Apakah cuma segini, Bu? Enggak, nanti bisa di-scroll ke bawah ya. Di-scroll ke bawah. Pakai mouse aja di-scroll. Lebih baik kalau ngoding Scratch pakai mouse ya. Kalau pakai laptop doang, atau pakai mousepad-nya, mouse touchpad-nya laptop, nanti jari-jarinya bisa kesemutan, capek ya. Lebih mudah pakai mouse. Kemudian ini bisa digedein, di zoom, dikecilin ya. Nanti saya praktekkan. Kembali lagi, di sebelah kiri ada yang seperti warna-warni, ini apaan? Ini adalah kodenya. Jadi kodenya kita tidak ngetik sendiri satu persatu, tapi sudah disiapkan seperti Lego atau puzzle warna-warni. Kenapa puzzle? Karena kalau bikin Hello World, misalnya ini, kita tambah satu kode, when this sprite click, kemudian bilang hello, hello-nya kita ganti menjadi hello world. Oh, ketik saja diganti. Jadi untuk anak-anak bisa untuk belajar. Lalu kita pakai suara. Nah, ketika ini diklik maka apa yang terjadi? Nah, ada suaranya. Saya bersihkan dulu coret-coretannya ya. Nah, itu adalah cara untuk ngodingnya di Scratch. Selamat, Anda sudah ngoding. Pertama kali sudah ngoding. Inilah Hello World. Coba perhatikan si kucing. Ketika dia diklik, dia akan muncul Hello World.
kemudian meow. Klik ya, kucingnya diklik. When this sprite click, artinya ketika sprite ini diklik. Nah, gimana kalau susunannya kita ubah? Boleh, kan ini seperti puzzle. Kita tarik dulu. Kita tarik, lalu mau meong dulu baru ngomong hello world. Kita klik lagi. Nah, dia meong dulu baru ada muncul tulisan. Kok kecil banget hasilnya, Bu? Oh, tenang, bisa digedein. Nah, ini adalah hello world versi Scratch. Begitu. Nambahin gimana lagi? Oke, kita tambahin temannya kucing. Nah, seperti tadi disebutkan di sebelah bawah, ya saya gede ini. Bisa gedein segimana tuh, sebelah bawah nih, choose a sprite. Nah, menambahkan sprite itu juga ada beberapa cara. Ada langsung nanti diklik ini nanti muncul, udah dikasih sama Scratch, bawaannya kita tinggal pilih aja. Ada yang gambar sendiri, nanti kita praktekkan juga. Ada yang surprise, itu diacak sama Scratch, atau kita upload gambar kita sendiri. Kadang-kadang anak-anak suka gambar kan pakai tab, pakai pen tab. Nah, itu bisa dimasukkan di sini, dimasukkan lalu digerakkan dengan coding. Oke, sekarang kita tambahin sprite temannya kucing. Saya lebih suka menggunakan dinosaurus ini. Nah, perhatikan ketika menambahkan sprite ada tambahan. Ini, tambah ini, di bawah juga ada. Gitu. Nah, sekarang dinosaurusnya. Suaranya gimana ya? Nah, gimana nambahin suaranya? Saya tunjukkan dulu bahwa di sebelah kiri sini ada 3 menu button. Ada kode, ada kostum, ada sound. Nah, sound ini nanti kita gunakan ketika mengganti suaranya si dinosaurus. Dinosaurusnya suaranya kayak apa ya? Boleh suaranya sendiri, boleh merekam, boleh bawaan. Kita pakai yang sama, kode atasnya, kode yang kayak topi itu ditaruh di kepala, topi kan? Nah, sama, kode juga. Oke, sekarang kita kasih looks juga, hello. Anggaplah semuanya ngomong hello world. Karena semua menyapa dunia, ya. Kemudian sound, nah karena si Dino nggak ada suaranya, dia otomatis dikasih suara pop. Nah, gitu. Kita ubah segitu ya. Gampang ya ngubah. Tuh. Nah, kalau mau delete gimana? Kalau mau delete ditaruh di sebelah kiri, di rumahnya lagi, raknya lagi, lepas. Hilang sendiri. Atau ditarik, diklik kanan, delete block. Ya, ini saya masukkan lagi. Hello-nya. Nah, sekarang suaranya diganti. Kalau mau ganti suara, kita nggak bisa langsung di sini. Tapi kita masukkan dulu aset suara. Aset suara di sini. Nah, aset suara di sini. Klik sound. Kita tambahkan. Sound juga sudah disediakan oleh Scratch. Cari nih tombol. Pokoknya di Scratch itu tombolnya biru bulat-bulat. Itu berarti bisa diklik. Nah, ini kita klik. Nah, banyak lagi. Suaranya banyak. Nanti bisa coba lucu-lucu tidak. Kalau orang tua atau para guru mengajarkan jangan terlalu banyak aturannya ya, bebaskan aja. Karena Scratch untuk imajinasi. Boleh mau ngomong apa, mau apa aja boleh. Silahkan. Nah, misalnya kayak gitu. Yang cocoknya apa kira-kira untuk si dinosaurus? Dinosaurus. Ini animal. Dinosaurusnya
Wanna talk like a cow, ingin seperti cow. Ini kuda. Kita pilih lagi, nggak nyambung. Atau bebasin aja juga boleh. Atau kita story-nya dinosaurus dia bersuara seperti kuda. Nah, setelah memasukkan sound, kembali ke kode. Kembali ke kode berarti diklik lagi ya. Setelah ke sound, klik lagi kode. Dan dia nggak otomatis berubah ya, kita harus ubah kodenya. Nah, pertama kodenya kan suaranya pop, soundnya. Kita mau ganti tuh. Nah, waspadai segitiga kecil warna putih yang ada di scratch. Itu berarti dia bisa dipilih, bisa diklik. Jadi aku nggak ada Bu, bukan. Itu belum diklik. Klik dulu. Nah, tadi seperti apa? Kuda. Kita punya dinosaurus yang bersuara seperti kuda. Dongengnya seperti itu ya. Oke. Kita coba kucingnya dulu. Hello World. Si Dino. Nah, gedein bisa. Nih, digedein. Nah, setelah ini kita eksplorasi, kita tambahkan. Mereka bertemu di mana? Di hutan. Oke, kita tambahkan gambar hutan di stage atau backdrop. Ini diklik. Perhatikan yang tanda panahnya. Nah, ini diklik untuk menambahkan. Oke, kita tambahkan dulu. Oke, forest berarti outdoor. Forest macam-macam, ada jungle, ada Jurassic, ada forest. Dipilih yang nggak terlalu bentrok dengan warnanya biar kelihatan. Atau karena dinosaurus ketemu di Jurassic Park. Nah, kucingnya bisa ditarik sini. Iya, gitu. Udah Hello World nih kita. Oke, hello semua. Gimana biar dinosaurusnya menghadap kucing? Nah, itu kita kenal fitur kostum. Kostum ada di sebelah, sorry, ada di sebelah kode. Ini ya, ini diklik. Nah, mengedit bentuknya itu bisa dengan kostum. Oke, sekarang kita pilih flip. Karena terbalik aja ya, biar balik badan. Nah, sudah menghadap si dino, sudah menghadap si kucing. Nah, itu gunanya kostum. Nanti bisa ganti warna, bisa. Misalnya dinosaurusnya ingin diganti warna, kita klik dulu tanda panah, arahkan ke dinosaurus, arahkan gini, ini ya, tarik gini, seperti select all, kemudian klik fill yang seperti ember, kemudian warnanya ini diganti, misalnya red dinosaurus atau apa, blue dinosaurus, lalu arahkan. Nah, mau ganti semua, boleh. Mau diganti warna-warni badannya, blue and red, blue and pink, it's weird, but lucu juga, anak-anak bebas ya. Nah, kostum adalah seperti itu. Atau ingin dikasih coretan, dinosaurusnya lagi bingung. Ada tanda tanya. Ada siapa? Ya, kayak gitu ya. Kita bisa mengganti. Ya, tunggu di clear dulu. Nah, mungkin dia bingung, hello, ini siapa? Gitu. Nah, itu adalah bagian dari Hello World. Kemudian gimana? Nah, cara belajar online ketika menggunakan website Scratch, kita bisa menggunakan kita ada linknya, menggunakan fitur link and share. Nanti kasih judul dulu projectnya, nyebutnya project ya, mau itu game, mau itu animasi, nyebutnya project. Lalu share. Kalau misalnya, kok ini nggak ada Bu, aku nggak ada share-nya, nggak ada tombol share oranye, itu berarti belum verifikasi. Harus diverifikasi dulu emailnya,
yang sudah digunakan untuk mendaftar di Scratch ini. Verifikasi dulu. This is your account gitu ya, supaya nggak ada spam. Scratch ini insya Allah sangat aman untuk anak-anak, jadi memang prosedurnya ketat untuk membuktikan bahwa yang login itu, yang membuat akun itu mau bertanggung jawab dengan menunjukkan datanya, dengan konfirmasi dan lain-lain, bukan robot. Gitu. Oke, judulnya kita ganti, Hello World, Cat and Dino, lalu klik share. Nah, prosedur belajar seperti ini. Untuk teman-teman yang mau belajar secara online, prosedurnya seperti ini. Instruction adalah perintah, misalnya klik sprite. Lalu perhatikan apa yang terjadi, misalnya bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Kalau saran saya dibiasakan bahasa Inggris, jadi anak-anak nggak terasa belajar bahasa Inggris. Note, misalnya ketika di bootcamp coding kelasku digital, misalnya gitu ya. Jadi ada kenangannya, ini aku ngapain belajar ini, atau bikin sendiri, atau aku buat sendiri di rumah ketika liburan, misalnya. Kemudian klik copy link untuk membagikan. Jadi jangan buru-buru share yang di sini. Kalau tidak verifikasi email nggak akan bisa kebuka nanti. Lalu klik copy link lagi. Nah, copy link ini yang nanti akan bisa dibagikan ke teman-teman di kelas atau bersama murid ke guru, guru ke murid, murid ke teman. Nah, misalnya saya klik ke chat room, paste, enter. Maka yang membukanya akan bisa membuat tampilan seperti ini. Tuh. Lalu kalau saya ingin nambahkan bagaimana? Ketika aku ingin ngedit lagi, saya pengen nambahin lagi, maka klik see inside atau lihat dalam. Lihat dalam ya. Lalu kita tambahin, misalnya saya mau nambahin tuh ada apa itu? Dinosaurus baru, kan dia ini di Jurassic Park, ada dinosaurusnya ya, ada red dinosaurus. Nah, lalu saya kasih eventnya boleh yang lain, boleh when green flag klik, boleh when spasi klik. Nanti tergantung proyeknya, belajarnya gitu, tidak usah dihafalin semua, nggak usah dihafalkan, nanti tergantung proyeknya apa. Nah, pop ini kok suaranya tadi ada suara lain-lain kok nggak masuk? Enggak, jadi kita memasukkan aset suara itu per sprite. Jadi kita masukin lagi. Dinosaurus hijau, suaranya di situ nggak otomatis ada di dinosaurus merah. Nah, ini sekarang dinosaurus merahnya mirip dengan sapi atau cow. Jadi dia mu. Nah, gitu. Kalian siapa? Misalnya gitu. Misalnya dia penunggu ya. Dinosaurus merah penunggu. Jadi kita klik kucing. Kucing menyapa. Dino biru pink menyapa, tapi heran. Dino merah. Kalian siapa? Nah, nanti dilanjutkan ceritanya ya. Tahapnya dibikin dulu, kalau perlu digambar di buku, kemudian baru kita coding. Oke, kalau ada yang sangat kesulitan, tidak mengerti kode-kode yang dalam bahasa Inggris ini, bisa setting dalam bahasa Indonesia. Tapi saya tidak sarankan karena lebih baik bahasa Inggris, bisa double-double, anak-anak terbiasa ya. Tapi ada caranya nih. Klik bola dunia sebelah file. Oke. Nah, itu diklik, pilih bahasa Indonesia, ada kok. Nah, ini. Nah, tampilannya udah. Silahkan memakai ini kalau bisa sinkron, tapi dalam semua materi yang saya berikan di kelasku digital ataupun live coding, semuanya in English, dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nggak kerasa bikin coding, bikin main-main, sambil belajar bahasa Inggris gitu. Oke, saya kembalikan ke Inggris.
Kemudian, jika nanti trouble internetnya nggak bisa di-save, kita bisa menyimpannya di laptop masing-masing di internet. Pakai file ya. Ini jadi Scratch itu sebenarnya ada versi laptop online dan laptop desktop atau offline. Jadi kalau nggak bisa di-save, nggak bisa di-share dan lain-lain, bisa langsung save to your computer. Bentar, saya mencoba. Nah, ini. Save to your computer. Lalu, kalau ingin mainin lagi, ada dua cara. Pertama, bisa install Scratch Desktop offline. Tapi nanti nggak ada share-share-nya. Semua sudah ada tutorialnya ya di panduan. Kemudian load from your computer. Baik itu dari offline atau online. Jadi file yang udah kesimpan nanti di load atau dibuka lagi. Coba ini kita coba save to your computer. Nah, nanti filenya bernama helloworld.sb3. Nah, ini ada di bawah. Itulah kenapa Scratch saya pilih sebagai media belajar coding pertama kali untuk anak-anak ataupun dewasa dan pemula. Untuk pemula deh, anak-anak juga, dewasa juga, nggak apa-apa. Karena banyak fitur yang akhirnya membuat kita tahu pola bicaranya. Kalau saya bilangnya pola ngobrolnya dunia coding, dunia programming itu seperti apa. Ini masih hello dunia, masih panjang ya perjalanannya. Ada if else, ada conditional, ada looping, ada array, dan macam-macam. Nanti satu persatu. Kita hello dunia dulu. Nah, tahap selanjutnya apa? Silahkan explore, bikin sendiri, coba-coba sendiri. Nanti biar tahu, kalau salah nggak apa-apa, bikin lagi, salah lagi nggak apa-apa. Kedua, silakan explore tutorial. Saya hapus dulu. Nah, Scratch juga menyediakan tutorial atau ideas, ya, ide atau tutorial sama dua-duanya. Itu ikuti. Nah, ini ada namanya dianimasi, membuat imajinasi dunia, kejar-kejaran dan lain-lain. Caranya gimana? Diklik saja. Wah, ini ada ASL baru. Lalu buka, ini videonya. Nah, tutorialnya bukan di video ini hanya demo. Ya, bisa digedein. Lalu kecilin lagi. Tutorialnya ada di balik tanda bulat-bulat anak panah. Nanti diklik saja dan ikuti semua persis. Nah, disuruh nambahin sprite yang huruf ada tadi kan. Nah, tambahin kodenya, ini kodenya. Kalau nggak ngerti, lihat aja warnanya yang persis mana. Oh, itu yang persis. Gitu. Itu cara belajarnya, kemudian kasih judul, share. Nah, silakan berbagi di grup belajar masing-masing atau bisa ke grup Telegram Ayo Bermain Coding. Oke. Selesai sudah. Ya, itulah cara membuat Hello World atau kita tahu ngobrolnya si Scratch coding ini. Akan menarik sekali, kita nanti bisa membuat macam-macam game Flappy Bird, game Pac-Man, game tembak-tembakan, animasi komik, animasi matematika, semuanya bisa kita buat. Yang penting dari konsep belajar Scratch atau coding adalah tidak harus dihafalkan semuanya, melainkan belajarnya by project atau project based learning. Satu persatu, nggak apa-apa. Jadi misalnya gini, belajar Hello World, oh aku tahu kalau ini diklik nanti akan berbunyi. Kemudian membuat game pong. Oh kalau aku pengen benda bergerak ke kanan ke kiri seperti pingpong, oh aku ingat game pong kodenya gimana ya? Ambil itu kodenya. Aku pengen yang dipantulkan oleh bola nanti bisa menembak misalnya, atau gamenya pongnya itu pingpongnya bisa menembak. Menembak seperti apa kodenya? Oh, seperti game tembak roket. Nah, gitu.
Jadi per project nanti dipelajari satu persatu. Tidak harus dihafalin semua. Even adalah nanti ada yang bisa diklik ini. Dihafalin semua tidak. Per project, rutin praktek, salah, rutin bikin lagi. Nah, itu adalah konsep belajar programming yang bagus untuk membiasakan anak dengan pola pikir yang runtut dan mengerti komputasi. Baik, selamat belajar, selamat ngoding di rumah. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Ayo bermain coding. Bye.